Saya mengucapkan selamat tahun baru. Mungkin bagi saudaraku yang baru berjumpa dengan saya di minggu yang kedua ini, ya. Saya berdoa supaya semua dalam keadaan sehat, luar biasa, semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, kemarin saudaraku, kami ada MDPJO, ya, menara doa pelayan jemaat secara online melalui aplikasi Zoom. Setiap bulan kami mengikuti tuntunan Tuhan melalui Gembala Pembina, yaitu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, ya. Kami dituntun dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Kami semakin dibukakan, kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekalipun pada awalnya kami nggak mengerti, saya nggak mengerti, Pak Niko pun yang terima visi juga belum mengerti, saudaraku. Tetapi karena Pak Niko taat sekalipun belum mengerti, ya. Taat sekalipun di tengah kemustahilan, nah seperti Voice of the Pentecost tadi, ya. Tapi Pak Niko tetap berjalan terus dengan konsisten, dengan iman percaya, sekalipun ada badai di tengah perjalanannya, saudaraku. Ya, ada banyak hal yang Pak Niko terima yang nggak enak, saudaraku, ya kan? Penghujatan dan sebagainya, pencemoohan dan sebagainya, tapi akhirnya semua terbukti. Tuntunan Tuhan semua dinyatakan terbukti. Orang yang dulu mencemooh, ya, sekarang banyak yang mengikuti juga, saudaraku, tuntunan itu. Seperti restorasi Pondok Daud, menara doa, doa pujian dan penyembahan. Sekarang ini sudah sedikit sekali mungkin kita mendapati ibadah-ibadah yang tidak dengan pujian penyembahan. Semua ibadah menggunakan pujian dan penyembahan. Ada restorasi Pondok Daud di situ, ya, seperti Daud menyembah Tuhan lengkap dengan alat musik, ya. Kalau dulu sedikit mungkin kita mendapati ibadah ramai begini, ya, pakai alat musik. Sekarang yang dulu anti pun sekarang sudah mulai terbuka, saudaraku. Nah, itulah kita pentingnya setiap bulan terus ikuti. Kemarin pun ketika Pak Niko tuntun terus kita dalam tema yang baru 2023, yaitu tahun untuk bangkit dan jadilah pemenang. Saya pun dibukakan sesuatu hal yang luar biasa, ya, yang dulu nggak terpikir, yang dulu nggak ngerti. Oh iya, itulah pentingnya tuntunan buat kita. Saudara di sini terus dituntun untuk menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Nah, Tuhan ada satu quote, ya, ada sesuatu kutipan mengatakan seperti ini. Kita bisa memberi tanpa mengasihi. Saya bisa memberi tapi tanpa mengasihi, bisa. Bisa nggak menurut saudara? Sama nggak? Setuju nggak semuanya? Bisa, ya? Contohnya apa? Memberi tapi tanpa mengasihi. Contohnya apa? Mungkin saudara ngasih ke pengamen, mungkin saudara ngasih kepada gelandangan, pengemis, atau yang di pinggir-pinggir jalan, ya kan? Saudara ngasih aja kan, tanpa mengasihi. Tetapi sebaliknya, kita tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Bohong kalau kita bilang aku mengasihi, tapi memberi enggak? Nah, nggak mungkin, saudara. Bukti, tanda, wujud dari kasih itu adalah memberi. Jadi kalau sudah bilang Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus, buktinya apa salah satunya? Buktinya apa sudah mengasihi Tuhan? Apa? Memberi. Saudara sudah belum memberi buat Tuhan, ya kan? Renungkan ini, saudara. Perhatikan pesan dari Praise and Worship hari ini kuat sekali, saudara. Dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, kuat sekali saya menangkap. Tuhan itu turut bekerja dalam segala perkara, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, tapi perhatikan kalimat selanjutnya, bagi yang mengasihi. Yang kedua, apa yang tak pernah kita lihat, pikirkan, lihat, dengar, timbul dalam hati, gak pernah muncul itu, gak pernah terpikir, gak pernah dilihat, tapi Tuhan sanggup sediakan. Kuncinya apa? Bagi siapa itu semua disediakan?
bagi yang mengasihi. Jadi buktikan di tahun 2023 ini, ya kan, bagaimana sudah mengasihi Tuhan dengan cara memberi. Memberi apa? Ya memberi yang terbaik bagi Tuhan, totalitas tadi yang dikatakan tadi, ya kan. Nah, hidup berfokus kepada Tuhan, hidup berfokus kepada Kristus, itu adalah bukti kita mengasihi Tuhan yang kedua. Ya, minggu yang pertama kemarin kita udah bahas, ya kan. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya, minggu yang kedua. Hidup yang berfokus kepada Kristus, itu implementasinya apa? Itu penerapannya apa? Perwujudannya apa? Tindakannya apa? Ini, saudara perlu memastikan bahwa saudara adalah orang yang ini, mencari dahulu kerajaan Allah. Artinya apa? Saudara hidup dengan prioritas kerajaan Allah. Nah, ayat ini, judul ini atau firman ini, ya ini dibahas sebenarnya dalam satu perikop yang cukup panjang, Matius 6 ayat 1 sampai 34. Ini dalam satu bingkai, Matius 6 ayat 1 34. Tetapi di dalam konteks cari dahulu kerajaan Allah ini dijadikan satu perikop tersendiri dari ayat 25 sampai 34. Jadi dalam satu perikop itu satu pasal Matius 6 ayat 1 sampai 34 itu ada beberapa perikop, ada beberapa bagian, ada beberapa judul. Nah, kalau saudara mau melihat secara lebih luas dalam kacamata yang lebar, saudara akan menangkap apa yang dimaksud dari cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini Tuhan katakan, Tuhan ajarkan ketika ada yang bertanya bagaimana kami harus berdoa. Maka Tuhan berkata, berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Inilah yang dikatakan bahwa Tuhan, ini bukti yang dikatakan bahwa Tuhan sendiri, Allah sendiri mau dipanggil, mau disebut dengan sebutan Bapa. Supaya apa? Supaya ada kedekatan. Tuhan Allah itu bukan Allah yang jauh. Ada seorang tokoh di Indonesia yang mengatakan bahwa Tuhan yang paling dekat itu adalah Tuhannya kita. Kenapa? Karena memanggil dengan Bapa. Haleluya. Ya, banyak yang sudah tahu mungkin ya. Tuhan yang paling dekat adalah Tuhan kita. Kenapa? Karena kita memanggil Dia dengan arti yang kedua, cari dahulu kerajaan Allah adalah dengan cara engkau hidup menjadi rumah doa. Yang pertama memberi, menabur. Yang kedua, hidupmu, hidup saya jadikan sebagai rumah doa. Suka berdoa. Ada satu relationship, hubungan yang lekat, yang intim dengan Tuhan. Berpersekutuan pribadi yang continue, yang konstan, yang terus terhubung dengan Bapa kita. Arti Bapa itu adalah sumber. Dalam bahasa aslinya, Bapa itu adalah diterjemahkan sumber. Saudara terhubung dengan Bapa berarti saudara terhubung dengan sumbernya. Saudara nggak akan khawatir dengan tiga hal tadi: pangan, sandang, papan. Karena saudara terus terhubung dengan Bapa, dengan sang sumbernya. Ingat ya, yang pertama memberi, menabur. Yang kedua apa? Jadi rumah doa, persekutuan intim dengan Tuhan. Bapa menggambarkan kedekatan, relationship yang dekat tadi. Yang berikutnya 20 sekarang ya. Kita lihat secara garis besarnya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Nah, ini prediksi ramalan tahun 2023. Ini kan tahun gelap, tahun sulit ya. Akhirnya salah satunya kita mulai ngirit ya kan. Nyimpen banyak investasi untuk hal-hal keperluan kita, kebutuhan kita di dunia ini.
Sementara kita lupa investasi untuk kekekalan kita. Dengan cara apa? Kita banyak menginvestasikan hidup kita. Semua yang ada pada kita yang adalah titipan Tuhan itu kita investasikan untuk dunia ini. Apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan percayakan itu engkau dan saya mungkin investasikan untuk kesenangan dunia, untuk hal-hal dunia. Padahal firman Tuhan berkata, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Loh, bingung, sorga, saya harus kemana? Bawanya kemana? Sorga jauh mungkin. Sorga saya belum tahu jalannya. Transportasinya pakai apa ke sana? Bukan itu maksudnya, saudara. Kumpulkan hartamu di sorga. Artinya ada dijawab di bawahnya. 21 ini jawabannya. Cara kita mengumpulkan harta kita di sorga itu bagaimana? Ini. Karena di mana hartamu berada, di mana hartamu berada, di mana? Jawab dulu saudaraku. Ini sebuah pertanyaan. Di mana hartamu berada? Artinya begini. Harta yang ada pada saudara dan saya, ya harta itu mencakup banyak ya, uang dan sebagainya. Hari-hari ini atau sampai hari ini banyak saudara pakai, gunakan, investasikan untuk kepentingan surga atau untuk kepentingan dunia. Itu jawab saudaraku. Di mana hartamu berada? Untuk kepentingan tersalurkan untuk kepentingan Tuhan di muka bumi ini, amanat agung, jiwa-jiwa, atau untuk dunia, kesenangan kita, hobi kita, untuk keperluan kita saja. Nanti renungkan di rumah. Saudara renungkan, hartaku ini banyak mengalirnya kemana ya? Aku pakai untuk banyak kemana ya? Nah itu mencerminkan ini. Ayat berikutnya, di situ hatimu berada. Berarti kalau harta saudara, uang saudara banyak untuk dunia, kesenangan dunia, berarti nggak bisa dibohongi. Hati kita sedang ada di dunia. Pikiran kita sedang ada di dunia. Tapi kalau kita banyak memberikan apa yang Tuhan percayakan untuk kepentingan Tuhan, berarti hati kita ada di kerajaan surga. Sudah sedang melakukan ini, sudah sedang mencari, mengejar kerajaan Allah itu. Yang pertama, memberi, menabur. Yang kedua, intim dengan Tuhan, mencari dahulu kerajaan Allah. Berarti kita intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, lekat dengan Tuhan. Yang ketiga ini, kembali lagi, memberi lagi, menabur lagi. Yang ketiga, di mana hartamu berada? Jadi menyimpan, mengumpulkan bagimu harta di surga, berarti kesimpulannya apa, saudara? Halo? Saudara dapat kesimpulan apa dari penjelasan ini? Mengumpulkan harta di surga, berarti caranya bagaimana? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau jawab? Salah nggak apa-apa. Memberi gimana maksudnya? Memberi ke siapa? Ya kan? Berdoa, iya. Di mana hartamu? Ini berbicara tentang harta, ya kan? Tentang harta, di mana hartamu berada, dan tentang mengumpulkan apa tadi? Bagimu harta di surga. Hubungannya apa? Ya berarti cara kita mengumpulkan harta kita di surga dengan cara kita menginvestasikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kepentingan surga. Kan gampangnya begitu, simpelnya kan begitu, gak usah rumit-rumit kan. Ya, ini penting. Caranya bagaimana supaya bisa itu saudara lakukan? Saudara harus punya satu konsep paradigma cara berpikir begini.
Ini tips dari saya, ini yang saya lakukan dengan keluarga. Saya selalu berpikir dan mengatakan, saya katakan. Bukan hanya dalam pikiran, tapi saya berkatakan. Saya akui di hadapan Tuhan bahwa semua apa yang Tuhan percayakan, saya bilang, Tuhan ini milikmu. Bukan milik saya. Saya bilang. Saya pernah cerita kepada saudara, saya pernah bersaksi, ya kan? Mobil itu mobil punya Tuhan. Motor itu punya Tuhan. Hidup saya pun punya Tuhan. Rumah punya Tuhan. Tuhan mau apa? Silahkan. Gak ada keraguan buat saya, saudara. Tuhan mau pakai rumah, silahkan. Tuhan mau apalah pokoknya Tuhan kehendaki, silahkan. Karena itu miliknya Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Saya hanya pengelola, steward. Apa yang Tuhan mau? Ada seorang hamba Tuhan, saya lupa namanya, ini terkenal hamba Tuhan ini. Saya lupa Billy Graham atau siapa ya. Dia bilang begini, saya bisa hidup dan saya cukup hidup dengan 10% saja. Yang 90% Tuhan. Bayangkan saudaraku, saya cukup hidup dengan 10% saja. Yang 90% ini semuanya untuk Tuhan. Bayangkan saudaraku. Kalau kita hari ini konsepnya gimana? Ya kan? Jawab sendiri saudaraku. Ayo saudaraku, ini penting. Mau janjinya tadi, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mau saudaraku? Masih ragu-ragu ya. Mau nggak terima janji ini? Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mau saudaraku? Tapi mau nggak? Cari dulu kerajaan Allah. Ya, nggak banyak yang berani bilang amin. Ya kan? Mungkin masih ragu-ragu, masih berpikir-pikir, masih timbang-timbang. Waduh, kan masih hidup dengan daging, ya kan? Mana mungkin bisa, ya kan? Saudara tetap dalam ketidakberdayaan terus nanti. Ayo bangkit dan jadi pemenang, saudara. Artinya bangkit dan jadi pemenang artinya saudara tidak berada dalam kondisi merasa diri nggak berdaya terus. Dalam keadaan kondisi nanti saja, masih enak begini hidupnya. Hidup saya masih panjang. Jangan berpikir gitu saudaraku, hilangkan. Ayo bangkit artinya keluar dari keadaan itu. Maka saya akan jadi pemenang. Karena sudah lakukan ini, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang berikutnya, jadi memberi, menabur. Yang kedua, intim dengan Tuhan. Yang ketiga, menyimpan harta di sorga. Yang keempat, sekarang ayat yang ke-24. Ayat firman Tuhan berkata begini, ayat 24-nya. Tak seorang pun, perhatikan ya, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Diulang lagi kalimatnya, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah. Diperjelas sekarang. Kalau tadi mengabdi kepada dua tuan, di kalimat di bawahnya diperjelas, mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Gak bisa. Tidak seorang pun, Alkitab sudah mencatat, tidak seorang pun bisa mengabdi kepada dua tuan. Dalam konteks kepada Tuhan dan kepada Mammon. Mammon itu uang, hepeng, duit. Ya, dalam konteks yang lebih luas, harta benda lah. Sudah nggak bisa di dua kaki. Enak di dua kaki, harta dan Tuhan. Nggak bisa, saudaraku. Surga tidak bisa dua kaki. Satu surga, satu bumi, atau satu neraka, nggak bisa. Ya. Surga, neraka, dunia. Makanya Tuhan bilang, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Sementara saudara hidup di bumi,
Tapi cara hidupnya adalah cara hidup kerajaan Allah. Cara hidup firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Siap bangkit saudaraku? Bilang kiri kanan, ayo bangkit dan jadi pemenang. Haleluya. Ya. Firman Tuhan Efesus berkata begini. Bangkitlah, bangunlah, maka Kristus akan bercahaya atasmu. Sebelum terjadinya Kristus bercahaya atasmu, kalau lampu ini mencahayai kita, dampaknya apa saudaraku? Terang, nggak ada kegelapan. Saudara bisa lakukan apa saja. Ini lampu, kekuatan lampu nih, menerangi saudara, pun kayak begitu kekuatannya. Saudara nggak takut lakukan apapun, ketabrak nggak takut. Saudara bisa lakukan apapun. Bayangkan, itu hanya lampu loh saudaraku. Kalau Kristus gimana? Itu benda mati loh. Kalau Kristus yang bercahaya atasmu, atas saya, saudara bisa bayangkan. Mau jadi apa hidup saudara? Tapi syaratnya tadi, ayat yang di atasnya, bangkit dulu. Saudara harus bangkit dulu, bangun dulu. Nanti Kristus akan bercahaya. Jangan dibalik ayatnya. Minta dulu Tuhan, cahayai aku, terangi langkahku. Ya kan? Tuhan udah kasih terangnya kan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu terangnya. Tinggal sudah bangkit, bangun, ya kan? Sadar bahwa kita tuh perlu Tuhan, kita butuh Tuhan. Kita perlu firman-Nya. Kita harus belajar firman-Nya. Kita harus baca, renungkan, dan lakukan firman-Nya. Itu saudara. Itu namanya bangkit dan jadi pemenang. Yang mengerti katakan amin. Lalu caranya bagaimana bisa sementara hidup di bumi ini, tapi tidak mengabdi kepada mamon. Hidup di bumi ini, tapi mengabdinya kepada Tuhan. Yang pertama saudara harus tahu bahwa ada hal yang lebih penting dalam hidup kita. Tadi, cari dahulu itu berarti hal yang lebih penting. Prioritas, sesuatu hal yang harus kita utamakan. Banyak orang, manusia, rumusnya dibalik cara hidupnya. Kejar dulu apa yang akan ditambahkan, dikejar mati-matian, banting tulang. Asal jangan banting opung. Kejar mati-matian, subuh sampai lagi, subuh lagi. Non-stop 24 jam mungkin. Kerja. Dikasih minggu pun masih kerja. Padahal Tuhan kasih minggu supaya istirahat. Tapi tetap kerja. Haleluya. Di balik hidupnya melanggar ayat ini, yang ditambahkan malah yang dikejar. Harusnya kejarnya kerajaan Allah dulu dan kebenarannya. Namanya ditambahkan, ini bonus. Orang saudara mau dikasih bonus, kok malah dikejar bonus? Kan aneh gitu. Bonus ya biarkan aja, nanti otomatis itu datang saudara. Ya, saudara lakukan aja bagian saudara, nanti itu datang sendiri. Kenapa orang banyak khawatir akhirnya? Ya itu tadi, nggak tahu apa yang harus jadi prioritas, nggak tahu apa yang lebih utama. Ini baru judul saudaraku, slide baru pas 1. Belum slide kedua, 3, 4 belum. Masih judul. Gak apa-apa, nanti disambung. Yang penting saudara intisari pesan hari ini tangkap dulu.
Implementasinya, bukti saudara mengasihi Tuhan adalah memberi. Taburlah, memberilah, simpanlah hartamu di sorga dengan cara saudara memberi untuk kepentingannya Tuhan. Dan salah satu ujian di depan kita, nanti bulan Februari, kita akan sama-sama membawa persembahan sulung kita buat Tuhan. Ini udah belasan tahun Pak Niko lakukan bersama seluruh rayon, cabang, ranting di seluruh, baik yang di Indonesia, di luar negeri, di mana, semua sama lakukan yang di bawah pembinaan Pak Niko. Ya ada yang taat, ada yang nggak taat, ada juga. Kan tadi sukarela, nggak dengan terpaksa. Pak Niko sampaikan bukan memaksa. Saya juga menyampaikan bukan memaksa saudara. Jangan salah persepsi. Ini sudah dilakukan belasan tahun, bukan baru setahun 2 tahun, saudara. Dan selama Pak Niko lakukan, setiap tahun muncul itu berita. Yang Pak Niko beginilah, yang Pak Niko begitulah. Wah, banyak hujatan, saudaraku. Tapi Pak Niko lempeng jalan terus. Kenapa? Karena sudah terbukti kok. Saya saksi hidupnya. 2010 saya masih ingat. Itu saya sudah mulai memberi persembahan sulung, saudara. Itu 2010 saya ada di Malang. Bahkan sebelum di Malang pun saya sudah di Tanjung Sari, sebelum di Malang saya di Tanjung Sari itu sudah memberi persembahan sulung itu. Karena udah lama sekali Pak Niko itu menggerakkan kita. Ayo kalau saudara mau hidup berubah, mau hidup diberkati dan mengalami Tuhan janjinya ya dan amin, lakukan ini. Saya jujur dulu waktu awal-awal juga nggak ngasihnya nggak seluruhnya, saudara. 10% perpuluhan, 10% sulung, awalnya begitu. Tapi seiring dengan bertumbuhnya rohani saya, semakin saya melihat bukti yang nyata dari penyediaan dan perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Saya jadi berani lebih tuh sama Tuhan, all out sama Tuhan. Di Tanjung Sari dengan ya gaji yang segitu saya sudah cerita, saya tetap berani berikan sulung semua, saudara. Akhirnya saya berhasil untuk memberikan semua. Yang tadinya belum bisa, masih mikir ya tadi, mikir, berdebat, pertimbangan, hitung-hitungan, itu penghambatnya. Dulu memang saya rasakan seperti itu. Tapi setelah saya mengalami bukti dari Tuhan, Tuhan buktikan. Ketika saya berani melangkah step by step, Tuhan buktikan lagi, terus Tuhan buktikan. Luar biasa, saudara. Tentang tempat tinggal, tentang apa yang tadi 3 tadi itu, Tuhan sediakan semuanya. Saya bisa dapat rumah di pinggir jalan dengan harga murah, saudaraku. Itu kalau bukan mujizat Tuhan, pembuktian Tuhan gak mungkin. Itu tahun 2000 berapa ya? Tahun 2000 saya masih di Malang itu. Itu kalau bukan Tuhan gak mungkin, saudara. Dan Tuhan sudah tambahkan satu lagi, mujizat demi mujizat, saudaraku. Saya makanya nggak takut. Saya komitmen sama istri yang selalu ngingetin, nanti Februari ya, kasih semua apa yang dapat dari pusat. Hanya numpang transit, saudaraku. Salurkan lagi. Tarik di ATM, salurkan semua. Persembahan kasih yang saya dapat dari pusat, salurkan semua, saudara. Sudah bertahun-tahun ini saya lakukan, Tuhan buktikan. Saya nggak pernah kekurangan, tapi justru terus ditambahkan, dilipat gandakan. Sudah mengalami? Apa hanya mau dengar aja? Kata Ayub kan, dulu aku hanya mendengar dari kata orang. Sekarang sudah mungkin hanya dengar dari mulut saya. Tapi saya berdoa suatu hari nanti
Saudara gak lagi dengar, tapi ngalami sendiri. Tuhan pelihara kesehatan, saudaraku. Gak pernah sampai sakit yang bagaimana. Sakitnya sakit ya flu apa ya. Gak pernah sakit yang sampai harus ke rumah sakit, harus gimana, enggak. Kalaupun sekarang Tuhan izinkan mata kiri saya, ya saya bersyukur aja, semua mendatangkan kebaikan, saudaraku. Amin, saudaraku. Bukannya Tuhan kurang kasih sama saya dengan mata seperti ini, saudaraku. Enggak, saya tetap yakin kok. Ada mujizat Tuhan. Kalau Tuhan mau saya sembuh, pasti saya sembuh. Kalau enggak, sekalipun Tuhan enggak menyembuhkan saya tetap mengasihi Tuhan. Haleluya. Ini prinsip saya. Saya berani ngomong di hadapan Tuhan dan di hadapan saudara. Sekalipun Tuhan tidak mengizinkan mata saya sembuh, saya tetap akan all out sama Tuhan. Tidak akan mengurangi sedikit pun. Tuhan mau apa, saya kasih. Rumah masih kurang, apalagi Tuhan, saya kasih. Saya gak kecewa sama Tuhan. Dan gak akan kecewa. Karena Tuhan sudah terlalu baik sama saya dan keluarga. Itulah implementasi untuk carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Selamat bagi saudara semua untuk mendapatkan janji Tuhan. Semuanya akan ditambahkan kepada saudara semuanya. Selamat mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita.